Oke, selamat datang kembali di channel Komitmen ya yang akan menjelaskan seputaran tips dan trik teknologi dan informasi. Yeay. Oke, sesuai dengan judul maupun deskripsi, kita akan menjelaskan dan sekaligus mensimulasikan terkait dengan penggunaan set toolkit ya teman-teman ya. Disclaimer untuk teman-teman bahwasannya apa yang dijelaskan di dalam video ini merupakan tindakan yang legal mengingat hal ini saya lakukan di dalam environment sendiri dan ini dilakukan untuk memberikan edukasi ataupun security awareness kepada teman-teman ya. Dan jika memang teman-teman memanfaatkan untuk tindakan yang ilegal itu bukan merupakan tanggung jawab dari komitmen ya teman-teman ya. Karena memang di video ini memang mutlak ataupun pure untuk memberikan security awareness kepada teman-teman agar lebih aware ataupun peduli terkait dengan security. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke. SET ataupun Social Engineering Toolkit ya teman-teman ya. Nah, penjelasannya apa gitu. Jadi SET ataupun Social Engineering Toolkit ini sebetulnya memang sudah merupakan bawaan ataupun fitur daripada Kali Linux yang mana ini dibuat oleh David Kennedy dengan versi 8.0.3 ya teman-teman ya. Kemudian kalau secara definisi terkait dengan SET itu berfungsi untuk mensimulasikan serangan social engineering secara realistis, mengedukasi pengguna terhadap ancaman phishing, manipulasi psikologi, dan teknik rekayasa sosial lainnya. Menjadi bagian penting dari uji penetrasi non-teknis ataupun berbasis manusia ataupun human ya teman-teman ya. Jadi seperti apa yang saya bilang sebelumnya terkait dengan disclaimer, ini berkaitan dengan aspek humanity ataupun person daripada seseorang ya teman-teman ya. Ini bisa jadi dilakukan di dalam suatu perusahaan untuk melakukan phishing campaign ataupun memberikan edukasi kepada employee ataupun karyawan untuk melihat seberapa aware karyawan dalam suatu perusahaan itu terkait dengan phishing ya teman-teman ya. Seperti itu teman-teman. Oke, lanjut. Di sini ada beberapa opsi ataupun beberapa menu ketika kita sudah mengetikkan set toolkit gitu ya. Untuk select from the menu ada yang pertama ada social engineering attack, kemudian ada penetration testing, kemudian ada third party modul dan bla 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 gitu ya teman-teman ya. Yang akan kita simulasikan terlebih dahulu adalah yang pertama ini. Kita klik enter. Mungkin untuk yang lainnya ataupun menu yang lainnya akan kita jelaskan di next video ya teman-teman ya. Dan saya ucapkan untuk terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah mengakses di video saya dan jangan lupa untuk klik komen, like, dan subscribe di channel Komitmen ini agar channel Komitmen selalu bersemangat untuk membuat video yang bermanfaat tentunya untuk teman-teman ya. Karena video di tutorial itu sepi ya teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa kita tetap semangat ya untuk memberikan pengetahuan terkait dengan IT ya terkhususnya ya teman-teman ya. Oke, yang akan kita simulasikan di sini adalah di menu ketika kita sudah mengetikkan yang itu tadi di atas, ini ada menu kembali ya, yang kemudian ada spare phishing attack vector, kemudian ada website attack vector. Nah, untuk di masing-masing ini juga memiliki fungsi yang berbeda tentunya teman-teman ya. Contoh kalau di spear phishing attack secara general terkait dengan penjelasannya, spear phishing ini digunakan sebagai skenario untuk membuat email phishing. Email phishing khusus ya biasanya dikirim ke target tertentu ataupun spear phishing itu tadi yang berisi lampiran berbahaya ataupun malicious. Nah, itu bisa berupa lampiran PDF, DOC ataupun ekstensi daripada Word, kemudian ada XLS yang mana XLS itu ekstensi dari Excel ya, teman-teman ya. Atau juga berisi dengan exploit aktif gitu ya. Kemudian kalau yang kedua website attack vector ini terkait dengan ya bisa digunakan untuk membuat halaman website palsu ataupun ngelakuin cloning dari website situs tertentu gitu loh teman-teman. Lalu ini bakal diarahin ke korban gitu. Nah, si korban ini nantinya karena memang SET ini dikhususkan untuk phishing campaign ya teman-teman ya. Jadi nantinya ya akan terkait dengan aspek manusianya. Mungkin di sini si user akan diminta untuk inputin username atau password ya. Kalau ngelakuin cloning ini bisa contoh di platform sosial media ataupun misalkan di dalam apa ya, di dalam
login page dari website perusahaannya teman-teman ataupun kampusnya teman-teman gitu ya. Misalkan in title ada login gitu ya, contoh aja gitu. Nah, ini bisa nge-cloning nih dari halaman login tertentu gitu. Bisa gitu. Kalau kita ngeklik ya ini deh teman-teman. Coba ya kita klik dulu yang website Attack Vector yang ini. Nah, kemudian ini ada beberapa opsi lagi nih teman-teman. Kita klik aja yang ketiga ini, yang Credential Harvester Attack Method ya. Nah, ini yang saya maksud teman-teman. Kita bisa ngelakuin site cloner. Misalkan di landing page tertentu gitu, di dalam login page ya, sorry. Di dalam login page tertentu, ataupun mungkin di sosial media seperti login page daripada Instagram, kemudian ada X ataupun Twitter, LinkedIn, and many other gitu ya. Kalau dari login page yang perusahaan ya bisa juga gitu. Ini tinggal di copy aja URL-nya gitu. Nanti dia bakal nge-cloning nih tampilannya kayak gini gitu. Ya, teman-teman ya. Nah, itu kalau site cloner. Nah, kalau yang web template, misalkan nih yang pertama gitu ya, web template gitu. Web template ya memang template yang udah disediakan daripada SET di dalam tools ini gitu. Nah, ini tinggal di enter aja ya teman-teman ya. Ini dia akan ngebaca IP yang ada di mesinnya teman-teman gitu, di VM-nya teman-teman ataupun di PC-nya teman-teman gitu ya. Ini kita enter aja. Nah, kemudian ini ada template-nya nih. For template, when a post is initiated to harvest credential, you will need a site for it to redirect ya. Nah, maksudnya ya kalau menggunakan template ya ini nanti apa namanya? Kita bakal ngelakuin credential harvester, cuman ya dengan template yang udah disediakan gitu. Nantinya si user itu akan di redirect ataupun diarahkan ya ke dalam site yang udah kita lakuin apa namanya? Yang kita pilih ini gitu. Kalau cloning ya bisa gitu. Cuman pilihan yang sebelumnya tadi gitu ya. Ini kan pakai template nih. Kita untuk mensimulasikannya ya, untuk memberikan contoh aja lah. Nah, ini misalkan ada beberapa, ada tiga pilihan. Ada satu ada Java required, kemudian ada dua ini untuk Google, kemudian yang ketiga ini ada di Twitter ya ataupun di X gitu ya. Nah, select a template kita mungkin anggaplah menggunakan template aja gitu ya teman-teman ya. Template yang kedua ini misalkan gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan teman-teman ini pengen nge-cloning dari website tertentu ya, misalkan di dalam login halaman admin ini nih gitu. Untuk nge-generate-nya dia bakal ngebutuhin several time teman-teman ataupun beberapa waktu lah untuk sampai dia ini berhasil nge-cloning gitu. Gitu ya. Untuk dia berhasil menyerupai halaman template ini dia bakal ngeload gitu loh. Lumayan perlu membutuhkan waktu lah gitu lah. Nah, cuman kalau yang ini sih udah langsung jadi sih gitu karena kita pakai template ya. Terus eh ini credential harvester ini dia running di port 80, artian dia menggunakan protokol HTTP ya teman-teman ya. Gitu. Terus saya akan beralih ke handphone ataupun di device saya sendiri untuk ini teman-teman, untuk melihat sih gimana tampilannya gitu ya. Saya sebentar dulu saya akan mencari aplikasi untuk perekam. Nah, ini saya mulai record ya. Nah, ini udah mulai record. Kemudian kita tinggal redirect aja gitu ataupun ngeklik ya. Ini anggaplah saya sebagai yang dikirimin link daripada kegiatan credential harvester ini ya teman-teman ya. Misalkan saya sebagai korbannya lah ya gitu, anggaplah di handphone saya. Kemudian ini saya klik. Nah, dia langsung ngebaca nih. Dia dia ya ini pakai metodenya ini get gitu ya. Kenapa get? Ya karena saya ngelakuin request di dalam anggaplah di handphone saya ini, makanya dia ngebacanya get gitu ya. Gitu. Kemudian kita isi nih, misalkan emailnya gini ya, tes@gmail.com gitu ya.
untuk login Google-nya gitu misalkan ya. Untuk passwordnya kita isi seperti ini, password 123, kemudian kita ngelakuin sign in. Nah, dia udah langsung terbaca ya teman-teman ya. Nah, dia akan ngebacanya seperti ini. Possible username field found, dia email sama dengan test@gmail.com, match ya sesuai dengan yang diinput di handphone gitu. Kemudian ada password ataupun password. Di sini si user ataupun si target ini ngeklik ataupun nginputin passwordnya ini seperti ini ya teman-teman ya. Nah, tentunya ini sangat berbahaya sekali teman-teman ketika memang kita tidak bisa membedakan ataupun kita sebagai user yang nggak aware kita asal-asalan ngeklik link kemudian kita tiba-tiba nginputin kredensial sedang kredensial yang valid ya teman-teman ya sedangkan kredensial itu milik account daripada device kita yang mana kredensial itu kan hanya kita yang tahu ya kalau kita udah kena trap daripada si attacker ataupun penyerang ataupun daripada victim ya. Nah, itu si victim udah langsung dapet apa namanya username ataupun anggaplah usernya ya si user kemudian sama passwordnya yang udah diinput. Nah, kalau memang si attacker ataupun si penyerang udah ngedapetin si username sama password yang memang bener-bener valid, maka mereka juga sudah pasti bisa ngelakuin login teman-teman terkait dengan penggunaan apa yang sudah kita inputkan itu. Jadi mereka bisa mengambil alih ataupun ngelakuin take out ya terhadap account yang ada di dalam device kita. Singkatnya seperti itu ya teman-teman ya. Kalau misalkan kita penasaran itu ya, coba kita ke virus total ya teman-teman ya. Apakah dia ngedetek apa enggak ya yang udah kita buat ini ya. Di virus total ini kita bisa nginputin URL seperti URL ini gitu ya. Kira-kira URL yang kita tujuin ini kira-kira safe apa enggak gitu ya. Ini contoh gitu ya. Contoh harusnya safe ya gitu ataupun secure. Karena kan memang bukan ditujukan untuk phishing ya teman-teman ya. Ataupun kegiatan yang berbahaya ataupun yang anggaplah mencurigai gitu. Harusnya sih secure gitu. Kalau memang itu nah kalau kita cek seperti ini secure ya teman-teman ya. Ini nggak ada indikasi daripada beberapa vendor gitu ya, security vendor. Ini safe gitu. Ini contoh yang udah kita cari dengan menggunakan salah satu pemanfaatan entitle daripada dorking ya. Ini safe gitu. Cuman kalau kita coba ya nginputin yang udah kita buat tadi gitu ya. Misalkan ini kan IP dari saya sendiri yang udah buat tadi. Kemudian seperti ini. Oke, apa dia aman? Nah, dia secure ya. Ternyata dia secure gitu. Karena ya ini memang dari IP saya sendiri gitu. Artian belum didetek oleh security vendor dan lagi pula ini memang ketika menggunakan IP ataupun lab ataupun environment saya sendiri ya memang kalau untuk mensimulasikan ini ya untuk tindakan yang legal gitu. Bukan yang ilegal ya karena kan milik saya sendiri ya teman-teman ya untuk melakukan proses daripada simulasi itu sendiri gitu. Jadi ini sifatnya safe ya teman-teman ya. Gitu. Jadi nggak didetek gitu. Kemudian bisa diakses juga menggunakan device yang berbeda ataupun handphone saya sendiri teman-teman. Nah, kayak gitu sih untuk secara pensimulasian daripada penggunaan SET terkhususnya untuk credential harvester ya teman-teman ya ataupun anggaplah si attacker ini dapat mencuri password dari si user yang menginputkan. Nah, itu tentunya kita harus selalu berhati-hati. Untuk pengecekan, teman-teman bisa untuk menjumpai virus total. Kemudian kalau ragu terkait dengan web yang dikunjungi, bisa di copy aja URL-nya. Kira-kira aman nggak sih? Gitu-gitu kita kunjungi. Ini juga salah satu alternatif ataupun cara untuk mengenali bahwasannya kira-kira websitenya itu malicious
ataupun tidak ya, seperti itu. Kemudian kita juga bisa mengenali nih kalau datangnya dari login Instagram, sepatutnya juga untuk URL-nya dia juga seperti ini. https://www.instagram dia akan mengarahkan ke domain yang resmi teman-teman. Kalau misalkan mengarahkan ke domain ataupun URL yang mencurigakan, nah kita sepatutnya untuk mewaspadai ya teman-teman ya. Ini juga sebetulnya sudah saya share di beberapa video saya untuk bagaimana cara kita untuk mengenali web yang memang based on untuk phishing ataupun yang memang website yang resmi ataupun legitimate ya teman-teman ya. Sebenarnya saya sudah share terkait dengan video pengenalan seperti ini. Nah, itu juga menjadi salah satu acuan kita untuk bisa mengenali website yang resmi dengan website yang memang malicious. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, mungkin begitu saja teman-teman bagaimana cara kita untuk mengsimulasikan penggunaan tools SET terkhususnya dengan credential harvester yang mana si attacker ataupun si penyerang di sini anggaplah mampu untuk mencuri kredensial daripada user ataupun pengguna yang menginputkan. Dan di sini juga sekaligus saya menjelaskan terkait dengan security awareness di mana teman-teman bisa lebih aware ataupun peduli terkait dengan keamanan ataupun terkait dengan cyber security teman-teman supaya apa? Supaya teman-teman untuk kedepannya bisa lebih aware ataupun peduli dan terhindar dari kejahatan yang marak terjadi terkait dengan cyber. Mungkin cukup sekian dan jangan lupa untuk klik komen, like, dan subscribe di channel Komitmen agar channel Komitmen selalu bersemangat untuk membuat video yang bermanfaat tentunya untuk teman-teman ya. See you, sampai jumpa di video yang berikutnya. Yeay!